Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid, memasuki bab yang ke-7. Penulis rahimahullah menyebutkan babun minasyirki lubusul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Bab termasuk syirik mengenakan gelang, benang dan semisalnya untuk tujuan menghilangkan bala ataupun menangkalnya. Jemaah sekalian, syirik ini masuk dalam bentuk syirik yang paling banyak terjadi, yang juga diistilahkan para ulama dengan syirkul asbab, syirik dalam sebab. Artinya, meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab, maka itu adalah syirik. Apakah sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan? Ini adalah kesyirikan yang paling banyak terjadi. Kalau kita berikan contoh, sangat banyak di sebagian masyarakat. Adapun yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala hanya satu contoh, meyakini gelang, benang dan semisalnya dapat menjadi sebab tertolaknya bala atau hilangnya malapetaka. Contoh lain sangat banyak, seperti meyakini angka-angka tertentu bisa mendatangkan keberuntungan, atau sebaliknya bisa menjadi sebab kesialan. Sebagian orang meyakini angka 10 itu angka keberuntungan. Angka 13 atau angka 4 itu angka sial. Ini diyakini sebagai sebab datangnya keberuntungan atau sebab munculnya kesialan. Maka itu adalah syirik. Mau bangun rumah, diundanglah seorang dukun yang namanya ahli feng shui. Kemudian dipelajari, bagaimana posisi rumah yang bisa menjadi sebab keberuntungan. Sampai pada posisi di mana pintunya, di mana jendelanya. Kemudian
pintu dan jendelanya itu dibuka ke dalam atau dibuka keluar. Mereka meyakini itu bisa menjadi sebab kesialan atau keberuntungan. Padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab. Maka itu syirik. Atau mereka gantungkan di atas rumah itu atau di atas pintu sebuah cermin yang diyakini bisa menjadi sebab tolak bala. Maka itu syirik. Ada pula yang menggantungkan di paling atas rumah buah kelapa. Ada lagi buah pisang. Mereka yakini itu bisa menjadi sebab kemanfaatan bagi penghuni rumah. Maka itu adalah syirik. Karena itu bukan sebab yang Allah tetapkan. Ari-ari bayi, kalau dicuci, ditaruh di kendi, kemudian ditanam, lalu dikasih lampu. Mereka meyakini itu bisa mendatangkan kemaslahatan bagi si bayi. Maka itu adalah syirik. Karena itu bukan sebab yang Allah tetapkan. Sebagian ibu-ibu meletakkan gunting dan peneti di bawah bantal bayi. Mereka meyakini itu bisa menjadi sebab bayi itu tidak diganggu oleh setan atau tidak ditimpa keburukan. Maka itu adalah syirik. Karena itu bukan sebab yang Allah tetapkan. Demikian seterusnya. Kalau kita berikan contoh sangat banyak. Keyakinan-keyakinan pada sebagian masyarakat bahwa sesuatu bisa menjadi sebab kemanfaatan atau sebaliknya sebab kemudaratan. Padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab. Maka itu adalah syirik. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab. Ditambah lagi ketika hati mereka bergantung kepada sebab tersebut, maka kesyirikannya bertambah. Mari kita lihat dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang apa yang kalian sembah selain Allah. Apabila Allah ingin menimpakan mudarat kepadaku, apakah patung-patung yang kalian sembah dapat menghilangkan mudarat itu? Atau apabila Allah ingin memberikan rahmatnya kepadaku, apakah patung-patung yang kalian sembah dapat mencegah rahmatnya? Tentu mereka tidak bisa melakukannya. Jemaah sekalian, ayat ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertanya kepada orang-orang musyrik. Apakah patung-patung kalian bisa menghilangkan mudarat yang telah Allah tetapkan? Atau apakah patung-patung yang kalian sembah bisa mencegah rahmat Allah? Tapi ini pertanyaan bukan untuk minta jawaban.
Namun pertanyaan untuk mengingkari perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Untuk mengajak mereka merenung. Karena mereka sebenarnya yakin patung-patung itu nggak bisa melakukannya. Dan ini termasuk keunikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Mereka yakin yang bisa menghilangkan mudarat, yang memberikan segala kenikmatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini ingin mengajak mereka merenungkan kembali, kalau begitu hanya Allah yang berhak disembah. Patung-patung yang kalian sembah itu adalah sembahan yang batil. Jadi mereka meyakini patung-patung itu tidak bisa menghilangkan mudarat, tidak bisa memberi rahmat kepada mereka. Sehingga ayat ini bukan bermaksud untuk meminta jawaban mereka, tapi mengajak mereka untuk meninggalkan sesembahan kepada patung-patung tersebut. Maka jemaah sekalian, pertanyaannya, kalau mereka sebenarnya tahu patung-patung itu tidak bisa menolong mereka untuk mendapatkan rahmat, tidak bisa menghilangkan mudarat dari mereka, lalu untuk apa mereka menyembah patung-patung tersebut? Jawabannya adalah karena mereka meyakini patung-patung itu dapat menjadi sebab untuk meraih rahmat Allah dan terhindar dari azab Allah. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita, meyakini sesuatu sebagai sebab padahal itu bukan sebab yang Allah tetapkan, adalah termasuk kesyirikan jahiliyah. Ditambah lagi ketika hati mereka bergantung kepada sebab tersebut. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau berkata, "Wasyahid min hadhil ayah anna hadhil asnam la tanfa ashabaha la bijalbi naf'in wala bidaf'i durrin." Yang menjadi sisi pendalilan dari ayat ini adalah bahwasannya patung-patung tersebut tidak dapat memberi manfaat kepada para penyembahnya. Tidak untuk meraih suatu kemanfaatan, tidak pula untuk menolak satu mudarat. Falaisat asbaban lidzalik. Kalau begitu, patung-patung tersebut bukanlah sebab untuk meraih manfaat, bukan pula sebab untuk menolak mudarat. Tapi mereka yakini sebagai sebab. Maka ini adalah salah satu bentuk kesyirikan mereka. Dan ini di luar syirik menyembahnya. Ini sudah syirik tersendiri. Di luar syirik menyembahnya. Mereka menyembah patung itu adalah syirik. Meskipun mereka tidak menyembah, tapi sekedar mereka yakini patung-patung itu bisa menjadi sebab Allah memberi rahmat atau Allah menghilangkan mudarat, maka itu sudah termasuk syirik. Kemudian kata beliau rahimahullah, fayuqasu 'alaiha kullu ma laysa bisababin syar'iyyin aw qadariyyin fayu'tabaru
ittikhadhuhu sababan isyrakan billah. Maka dikiaskan kepadanya segala sesuatu yang bukan sebab syar'i, bukan pula sebab qadari. Menganggapnya sebagai sebab adalah mempersekutukan Allah. Jadi ini kaidah. Sesuatu yang bukan sebab, tapi diyakini sebagai sebab, maka itu termasuk syirik. Kenapa? Karena yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allahu khaliqu kulli syai'. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-62 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dalam surat Al-Furqan ayat kedua Allah menegaskan dan Allah yang menciptakan segala sesuatu serta menakdirkannya. Berarti hanya Allah yang bisa menciptakan atau menakdirkan sesuatu itu sebagai sebab. Apabila seseorang meyakini sesuatu sebagai sebab padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab, maka dia telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini baru satu sisi kesyirikan. Sisi kesyirikan yang kedua, tatkala hati mereka bergantung kepada sebab, tidak bergantung kepada Allah yang satu saja. Sebagaimana kata Al-Imam Abdurrahman bin Hasan rahimahumallahu ta'ala dalam kitab beliau Fathul Majid. Fahadhil ayah wa amthaluha tubtilu ta'alluqal qalbi bighairillahi. Maka ayat ini, ayat yang sedang kita bahas, dalil yang pertama, dan ayat-ayat yang semisalnya membatilkan ketergantungan hati kepada selain Allah. Fi jalbi naf'in au daf'i durrin. Apakah ketergantungan hati untuk meraih suatu kemanfaatan atau menolak kemudaratan? Wa anna dzalika syirkun billah. Dan bahwasannya bergantung kepada selain Allah itu adalah termasuk mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, perhatikan di akhir ayat. Kul hasbiyallah. Katakan wahai Muhammad, cukup bagiku Allah sebagai penolong. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepadanya lah makhluk bertawakal. Yaitu bergantung hati dan memasrahkan semua urusan. Maka ini sisi kesyirikan yang kedua. Tatkala hati mereka bergantung kepada sebab. Yang seharusnya kita bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Sebagaimana juga di ayat yang lain Allah menegaskan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu benar-benar beriman. Pertanyaannya jemaah sekalian, syirik mereka ini apakah syirik besar atau syirik kecil? Kalau orang-orang musyrik dahulu sudah jelas syirik besar. Karena mereka bukan hanya meyakini patung-patung itu sebagai sebab, tapi mereka juga menyembah patung-patung tersebut.
Tapi bagaimana kalau yang melakukannya adalah seorang muslim, yaitu meyakini sesuatu sebagai sebab, namun dia tidak menyembah benda-benda tersebut? Maka syirik di sini bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kalau dia meyakini benda-benda itu berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang menakdirkan, bukan Allah yang memberi manfaat atau menghilangkan mudarat, maka syirik besar. Tapi kalau dia meyakini benda-benda itu hanya semata sebab, dan Allah yang memberikan pengaruh, maka syirik kecil. Pertanyaan penting, mengapa masih dihukumi syirik kecil, padahal dia yakinnya kepada Allah, bukan kepada benda? Karena seakan-akan dia bersekutu dengan Allah dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab. Inilah yang diistilahkan para ulama dengan syirkul asbab, yaitu meyakini sesuatu sebagai sebab, apakah sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan, padahal itu bukan sebab yang Allah tetapkan. Maka seakan-akan ada selain Allah yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab. Tetapi jemaah sekalian, bersamaan dengan itu, syariat juga memerintahkan kepada kita untuk mengambil sebab. Contoh, Nabi SAW bersabda, "Ibadallah tadawau, fa inna Allah ma anzala da'an illa wada'a lahu shifa." Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, karena Allah tidaklah menurunkan penyakit, kecuali Allah letakkan juga penawarnya, obatnya. Tapi kita harus yakin, obat itu hanya sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, syariat juga menyuruh kita mengambil sebab. Asalkan itu sebab yang benar-benar sebab yang Allah tetapkan. Namun, kita tidak boleh bergantung kepada sebab. Baik itu sebab yang Allah tetapkan, maupun sebab yang tidak Allah tetapkan. Jadi, bergantung kepada selain Allah itu sama saja. Apakah itu sebab yang Allah tetapkan, ataukah sebab yang tidak Allah tetapkan? Contoh sebab yang Allah tetapkan, salah satu sebab kesembuhan adalah minum madu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fihi shifa." Di dalam madu itu ada kesembuhan. Berarti ketika kita meyakini madu adalah sebab kesembuhan, maka itu bukan syirik. Kenapa? Karena itu sebab yang Allah tetapkan. Tapi tetap saja hati kita nggak boleh bergantung kepadanya. Meskipun itu sebab yang Allah tetapkan, namun hati bergantung kepadanya, maka itu juga syirik. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah mengatakan, "Fal iltifat ilal asbab syirkun fit tauhid." Bergantung kepada sebab adalah kesyirikan di dalam tauhid. Wa mahwul asbab an takuna asbaban naqsun fil aqal. Tetapi mengingkari adanya sebab adalah kekurangan di dalam akal. Wal i'rad anil asbab al ma'mur biha qadahun fi syar'i. Dan berpaling dari sebab yang diperintahkan merupakan bentuk celaan terhadap syariat.
Jadi jemaah sekalian, ini nasihat yang sangat penting kita pahami. Jadi kata beliau di sini ada 3 hal. Yang pertama, bergantung kepada sebab itu adalah syirik. Meskipun itu benar-benar sebab, apalagi yang bukan sebab. Karena kita hanya boleh bergantung kepada Allah yang satu saja. Yang kedua, tidak mau menggunakan sebab itu kekurangan dalam akal. Mengingkari adanya sebab itu juga nggak masuk akal. Karena Allah tetapkan di kehidupan ini adanya sebab akibat. Kita ingin punya anak, sebabnya adalah menikah. Nggak masuk akal orang ingin punya anak tapi nggak mau menikah. Yang ketiga, berpaling dari sebab yang disyariatkan, maka itu adalah sebuah celaan terhadap syariat. Karena syariat menyuruh kita mengambil sebab. Kalau kita berpaling darinya, berarti seakan-akan kita menganggap perintah syariat itu tidak berarti. Dan pada akhirnya, para ulama mengatakan manusia dalam sebab atau terkait dengan permasalahan sebab terbagi menjadi 3. Yang pertama, mereka yang mengingkari sebab, maka mereka seakan menafikan hikmah Allah. Allah yang telah menakdirkan di kehidupan ini ada sebab dan akibat. Karena suatu hikmah. Kalau Allah mau, tentu Allah maha mampu menganugerahkan kepada kita anak tanpa kita harus menikah. Tapi Allah menakdirkan adanya sebab akibat demi suatu hikmah. Maka orang yang mengingkari sebab sama dengan mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka ada 2 golongan besar yang disebut Al-Jabriyah dan Asy'ariyah. Golongan yang kedua adalah kebalikannya. Dan inilah yang kita bahas. Golongan yang gulu terhadap sebab. Sehingga mereka jadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Seperti yang kita contohkan tadi. Dan mereka adalah para ahli khurafat dari kalangan Sufiyah, Syiah, dan semisalnya. Dapat cincin hadiah dari Habib, misalkan. Lalu mereka meyakini ini pasti cincin keramat. Ini adalah sebab terhindar dari mara bahaya. Karena ini dari cucu Nabi SAW. Ini gulu. Karena Allah tidak menetapkan itu sebagai sebab. Ini kebanyakan dari kalangan Sufiyah dan Syiah. Golongan Sufiyah dan Syiah. Golongan yang ketiga, golongan yang meyakini adanya sebab, namun tidak menetapkan sesuatu sebagai sebab, kecuali yang Allah tetapkan. Maka inilah golongan ahli sunnati wal jamaah. Kita tidak boleh meyakini sesuatu sebagai sebab, kecuali yang Allah tetapkan. Pertanyaannya, dari mana kita mengetahui sesuatu itu adalah sebab yang Allah tetapkan? Dari salah satu dari 2 cara. Yang pertama, melalui dalil syar'i. Contoh dalam pengobatan.
atau dalam sesuatu yang kita yakini sebagai sebab kesembuhan. Yang ditetapkan oleh dalil syar'i itu sangat banyak, seperti madu tadi. Begitu pula habbatus sauda. Begitu pula ruqyah. Dan ruqyah ini juga disebut sababun syar'i. Sedangkan obat-obatan seperti madu, minum habbatus sauda, itu disebut sababun qadari atau kauni. Jadi ini cara yang pertama. Ada dalilnya yang menunjukkan itu adalah sebab. Cara yang kedua adalah sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa ada hubungan antara sebab dengan akibat. Contoh, obat-obat kedokteran atau obat-obat herbal yang sudah diteliti. Terbukti bahwa obat ini dapat menyembuhkan penyakit itu. Sudah terbukti, ada hubungan antara sebab dengan akibat. Maka kita pun tahu itu adalah sebab yang Allah tetapkan. Maka apabila satu bentuk pengobatan tidak bisa dibuktikan dengan salah satu dari dua cara ini, meyakininya sebagai sebab kesembuhan adalah syirik. Contoh, mengobati penyakit hanya dengan sebutir telur. Caranya bagaimana? Penyakit orang akan ditransfer ke telur tersebut. Maka kita lihat, ada nggak dalilnya? Tidak ada. Yang kedua, bisa nggak dijelaskan secara ilmiah? Saya kira nggak bisa. Nggak bisa dijelaskan secara ilmiah. Maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau sembuh? Meskipun sembuh, tetap jika tidak bisa dibuktikan, maka itu adalah syirik. Karena sembuh itu banyak kemungkinan. Bisa jadi seseorang sembuh hanya karena sugesti. Dan sugesti adalah sebab. Sebagaimana dijelaskan para ulama. Orang yang memiliki motivasi yang kuat untuk sembuh, itu bisa menjadi sebab dia sembuh. Bahkan bisa jadi, kesembuhan itu hanyalah permainan setan. Bentuknya bagaimana? Setan mengganggu orang, agar orang itu pergi ke dukun. Kemudian dukun melakukan ritual-ritualnya, termasuk minta tolong kepada setan, maka setan pun melepaskan orang tersebut, tidak lagi mengganggunya. Otomatis sembuh. Ini adalah modus antara para dukun dan setan-setan untuk menyesatkan manusia. Jadi, adanya kesembuhan itu bukan bukti kebenaran. Contoh lain, ada orang yang katanya punya jimat penglaris. Sebuah benda yang dia simpan sehingga melariskan dagangan. Mari kita uji dengan dua cara ini. Pertama, ada nggak dalilnya? Ada benda yang bisa menjadi jimat penglaris? Benda apapun itu? Tidak ada. Tidak ada dalilnya. Yang kedua, bisa nggak dijelaskan secara ilmiah? Hanya karena memakai sebuah cincin misalkan, atau sebuah gelang, atau sebuah kalung, atau meletakkan di kios sebuah benda, maka itu akan melariskan barang dagangan. Nggak bisa dijelaskan secara ilmiah. Kalau dia iklan, maka itu jelas, masuk akal. Dia iklan, banyak datang pembeli. Tapi cuma meletakkan sebuah benda di kiosnya, sehingga banyak orang terbetik hatinya untuk datang membeli, maka itu nggak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Namun bagaimana kalau terbukti ternyata kiosnya betul-betul laris? Maka itulah yang disebut dengan sihir dan perdukunan.
Itu yang disebut dengan sihir dan perdukunan. Dan itu bukan nikmat Allah, itu hanyalah istidraj. Itu hanyalah istidraj. Azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan. Sehingga dia nggak pernah bertobat. Dia semakin sesat. Jadi, kalaupun ada orang yang mengatakan, terbukti setelah saya dapat jimat untuk melariskan dagangan, maka dagangan saya benar-benar laris. Maka itu bukan bukti kebenaran. Justru itu hanyalah istidraj. Azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan. Dalil yang kedua, An Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Dari sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di tangannya ada gelang dari kuningan atau tembaga dan semisalnya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hadhihi?" Apa ini? Qala minal wahinah. Orang itu menjawab, ini gelang untuk menangkal penyakit yang bisa menimpa tangan. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inza'ha fa innaha la taziduka illa wahnan." Copot benda itu, karena itu tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Karena sesungguhnya kalau kamu mati dan benda itu masih bersamamu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bih. Inilah dalil yang kedua. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita menggunakan gelang, benang, dan semisalnya yang diyakini untuk menangkal penyakit atau menghilangkannya adalah syirik. Sehingga Rasulullah SAW melarang perbuatan tersebut. Bahkan beliau memberikan peringatan keras dan mengingatkan bahaya syirik. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita pelajaran penting bahaya syirik di dunia dan di akhirat. Di dunia, kata Nabi SAW, fa innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya benda yang kamu kenakan, yang kamu yakini bisa memberi manfaat atau menolak mudarat, tidaklah menambah apa-apa kepadamu kecuali kelemahan. Para ulama menjelaskan kelemahan di sini bisa bermakna lemah secara fisik. Allah timpakan kemudaratan pada fisiknya sebagai hukuman dari Allah. Jadi kelemahan di sini adalah hukuman dari Allah. Atau lemah secara psikis, lemah mental, lemah akal. Dan itu sangat terlihat jelas. Bagaimana mungkin orang yang berakal sehat percaya kepada benda-benda? Kalau benda-benda itu dia banting-banting, dia buang di tempat sampah, nggak bisa melawan dia. Kok dia yakin benda itu bisa memberi manfaat? Ini kan menunjukkan kurangnya akal. Kemudian bahaya di akhirat, kata Nabi SAW, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Karena sesungguhnya kalau kamu mati dan benda itu masih bersamamu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Karena itu perbuatan syirik. Maka harus segera bertobat darinya. Hadis ini juga memberi pelajaran penting, teladan dari Nabi SAW dalam mendakwahkan tauhid, dalam memberantas kesyirikan. Ini harus kita contoh. Apalagi kalau terjadi pada keluarga kita. Harus kita peka melihat kondisi keluarga kita. Jangan-jangan mereka memiliki keyakinan-keyakinan syirik. Lihat apa yang mereka kenakan, apa yang mereka pegang, apa yang mereka miliki. Mungkin ada benda-benda yang mereka yakini sebagai benda pusaka, benda keramat, benda bertuah. Maka ini semuanya adalah keyakinan syirik. Dan itu semuanya hanyalah khurafat.
tidak ada dalam ajaran Islam, tidak pula bisa dibuktikan dengan akal sehat. Dan ini juga kaidah penting. Jika itu bertentangan dengan ajaran Islam, pasti itu juga bertentangan dengan akal sehat. Jika sesuai akal sehat, tidak mungkin bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau bertentangan dengan ajaran Islam, lalu seseorang menganggap itu masuk akal, maka akalnya sebetulnya yang bermasalah. Atau sesuai dengan ajaran Islam, lalu seseorang memandangnya itu bertentangan dengan akal, maka pasti akalnya bermasalah. Jadi, meyakini ada benda-benda pusaka, ada kain keramat, ada benda keramat, benda bertuah. Kenapa? Ini warisan dari para wali. Ini didapatkan dari hasil bertapa di sebuah gunung, di sebuah goa. Ini enggak sembarangan, ini dibuat oleh orang sakti. Maka ini semuanya hanyalah khurafat. Dan para orang yang mereka yakini sebagai para wali atau orang sakti, itu hakikatnya adalah para dukun yang menyesatkan manusia. Jadi enggak boleh kita meyakini ada benda-benda yang memiliki keutamaan khusus. Itu tidak ada. Itu hanyalah khurafat, khayalan-khayalan dan tipuan setan. Apakah itu sebuah perhiasan di rumah, atau keris, atau apapun itu. Tidak ada pula benda-benda sakti. Tapi bagaimana kalau terbukti? Ada keris, bisa terbang sendiri, bisa berdiri sendiri. Maka itu hanyalah permainan setan untuk menyesatkan kita. Nggak boleh kita mengkeramatkan keris. Sampai setiap malam Jumat dimandikan, disimpan di kain putih. Itu berlebihan, itu gulu. Dan itu adalah khurafat. Bertentangan dengan syariat dan bertentangan dengan akal sehat. Kalau terlihat ada benda sakti, maka itu hanyalah permainan setan. Dan saya memang pernah temukan seorang anak muda. Anak muda ini biasa-biasa saja. Tapi ketika dia menggunakan sebuah cincin, mungkin pemberian dari keluarganya, tiba-tiba kekuatannya bertambah. Yang tadinya dia tidak bisa mengangkat satu karung beras, setelah dia gunakan cincin itu, dengan mudahnya dia mengangkat. Maka itu hanyalah permainan setan. Itu hanyalah permainan setan semuanya. Jadi, jangan kita tertipu. Jemaah sekalian, di sini juga ada sebuah faidah. Tidak boleh berobat dengan yang haram, apalagi yang syirik, ataupun yang menjerumuskan kepada syirik. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar, begitu pula Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan, hafizahumullahu ta'ala, memfatwakan bahwa menggunakan gelang kesehatan itu tidak boleh. Berdasarkan hadis ini, Nabi SAW ketika melihat orang itu menggunakan gelang yang kata orang itu untuk menangkal penyakit atau gelang kesehatan, maka dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin pertanyaannya, bagaimana kalau terbukti gelang yang dijual sekarang yang disebut gelang kesehatan benar-benar mengandung zat yang bisa menyehatkan? Maka kita katakan tetap tidak boleh. Kenapa? Karena meskipun belum menjadi syirik, itu adalah pintu kepada kesyirikan. Jadi, carilah bentuk pengobatan yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat. Apalagi kalau kenyataannya nggak bisa dibuktikan bahwa yang mereka sebut gelang kesehatan, kalung kesehatan, cincin kesehatan,
itu terbukti bahwa itu mengandung zat yang bisa menyehatkan. Kalau enggak terbukti, maka sudah jelas meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Dalil yang berikutnya, walahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu secara marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Barang siapa menggunakan tamimah, menggunakan jimat-jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Dan barang siapa menggunakan wada'ah, jimat yang berasal dari batu pantai, mereka yakini bisa mendatangkan ketenangan, maka Allah tidak akan menenangkan mereka. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa menggunakan atau bahkan sekedar mempercayai, belum digunakan, jimat-jimat itu dipercayai bisa menjadi sebab kemanfaatan atau menolak kemudaratan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan itu adalah syirik. Syirik besar atau syirik kecil? Besar atau kecil? Besar atau kecil? Tadi sudah kita bahas ya di awal. Tergantung keyakinan. Kalau diyakini benda itu berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang menakdirkan, maka syirik besar. Tapi kalau diyakini benda itu hanya sebab, Allah yang menakdirkan, Allah yang memberi pengaruh, maka syirik kecil. Kecuali didapat dari dukun, maka tidak ada lagi syirik kecil, karena mempercayai para dukun adalah syirik besar. Insya Allah ada bab tersendiri menjelaskan tentang sihir dan perdukunan lebih detail. Ini penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan jimat-jimat, benda-benda itu adalah syirik. Dan jemaah sekalian, ini juga disepakati oleh seluruh ulama Islam, termasuk ulama 4 madhab sepakat bahwa penggunaan jimat-jimat dari selain Al-Quran itu hukumnya haram. Tidak ada perbedaan pendapat ulama Islam dari seluruh madhab sepakat. Penggunaan jimat-jimat dari selain Al-Quran hukumnya haram. Karena itu termasuk kesyirikan. Namun ada perbedaan pendapat ulama apabila jimat itu dari Al-Quran, yaitu Al-Quran murni, bukan misalkan Al-Quran ditulis di bambu, lalu bambu itu diyakini menjadi bambu sakti, tidak. Tapi Al-Quran murni, yang ditulis di kertas misalkan, bukan kertasnya yang dianggap sakti, tapi Al-Qur'annya dianggap sebagai penolak bala misalkan. Maka di sini ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian membolehkan, sebagian tetap melarang. Dan pendapat yang lebih kuat itu juga terlarang, tidak boleh. Kenapa? Karena minimalnya 5 alasan. Alasan yang pertama, keumuman dalil yang melarang penggunaan jimat. Seperti hadis yang sedang kita bahas. Nabi SAW mengatakan, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu."
Barang siapa mengenakan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Di sini tidak disebutkan apakah jimat dari Al-Quran atau dari selain Al-Quran, sehingga bermakna umum. Termasuk jimat dari Al-Quran dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, untuk sadduz dzari'ah, menutup jalan yang bisa menjerumuskan kepada syirik. Dan ini terbukti ketika dibolehkan penggunaan jimat dari Al-Quran, lama-lama berkembang sampai manusia menggunakan jimat dari tulisan-tulisan yang tidak jelas, seperti tulisan Arab, tapi orang Arab baca saja nggak tahu. Ada simbol-simbol, ada angka-angka, ada hal-hal yang nggak jelas mereka tulis di situ. Kemudian alasan yang ketiga, penggunaan jimat dari Al-Quran itu terlarang karena itu berpotensi menghinakan Al-Quran. Karena orang yang menggunakannya mungkin membawanya ke tempat kotor atau ke tempat maksiat bahkan. Alasan yang keempat, bahwa penggunaan jimat dari Al-Quran juga tidak dibolehkan karena tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ada sebagian riwayat dari para sahabat, tapi riwayatnya pun tidak tegas. Seperti Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma pernah menuliskan untuk anaknya, tapi itu tidak tegas apakah beliau maksudkan sebagai jimat ataukah agar anaknya mudah untuk belajar sehingga dia bisa baca kapan saja dia pergi, kemanapun dia pergi. Jadi itu tidak tegas menunjukkan bahwa yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma untuk jimat bagi anaknya. Alasan yang kelima, penggunaan jimat dari Al-Quran itu sama saja merubah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang beliau syariatkan adalah dibaca, bukan dijadikan jimat. Seperti membaca ayat kursi. Barang siapa membacanya di pagi hari, dia dalam perlindungan Allah sampai sore hari. Barang siapa membacanya di sore hari, dia dalam perlindungan Allah sampai pagi hari. Begitu pula membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Pagi hari 3 kali, dan sore hari 3 kali. Itu yang disyariatkan, bukan ditulis kemudian dijadikan jimat. Jadi, pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah penggunaan jimat dari Al-Quran juga terlarang karena minimalnya 5 alasan ini. Hadis ini juga mengingatkan kita, orang yang menggunakan jimat atau orang yang hatinya bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan berikan hukuman terhadapnya dengan menimpakan kepadanya kebalikan dari apa yang dia harapkan. Dia ingin urusannya lancar, maka Allah persulit urusannya. Dia menggunakan jimat untuk ketenangan hidup, maka Allah tidak memberikan ketenangan kepadanya. Tetapi kalau seandainya Allah berikan kepadanya nikmat dunia dengan perbuatan syirik yang dia lakukan, maka itu sesungguhnya azab Allah yang lebih berbahaya. Seperti orang menggunakan jimat penglaris dagangan, ternyata dagangannya betul-betul laris. Justru itu azab yang lebih berbahaya. Yang disebut dengan istilah apa? Istidraj. Azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan sehingga dia tidak pernah berpikir untuk bertobat. Dia pun semakin jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita masuk ke dalil yang terakhir. Walibni Abi Hatim an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu, bahwasanya beliau melihat
di tangan seseorang ada benang untuk menangkal penyakit, maka beliau langsung memotong atau mencopot benang itu. Wa tala qaulahu ta'ala, seraya beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka berbuat syirik. Surat Yusuf ayat 106. Ini adalah sebuah athar yang menunjukkan pemahaman sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sehingga ini juga membahagiakan kita karena ayat-ayat dan hadis yang kita jelaskan tadi, sebagaimana dijelaskan para ulama ahli sunnah di masa ini, maka itu bukanlah hal yang baru, bukan pemahaman baru. Tapi ini juga pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang mereka itu belajar Islam, belajar Al-Quran dan hadis langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma melihat ada orang yang pakai jimat untuk menangkal penyakit. Maka beliau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Langsung beliau copot gelang itu dan mengingatkan dia ini adalah syirik, sehingga beliau membaca ayat ini, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka berbuat syirik. Artinya, mereka hanya beriman di satu sisi, tapi di sisi lain berbuat syirik. Sama dengan hari ini. Sebagian orang masih punya iman kepada Allah. Dia masih yakin Allah yang berhak disembah. Tapi bersamaan dengan itu dia juga percaya kepada para dukun. Dia juga yakin terhadap jimat-jimat. Jadi, maksud ayat ini adalah ketika seseorang masih punya keimanan kepada Allah, tapi dia juga berbuat syirik, maka imannya tertolak. Seperti imannya orang-orang musyrik dahulu. Mereka di satu sisi masih percaya kepada Allah, tapi di sisi lain mereka juga percaya kepada benda-benda bisa memberi manfaat atau sebab hilangnya kemudaratan dari mereka. Bahkan mereka juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka juga masih menyembah Allah. Maka keimanan mereka tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus mentauhidkan Allah dari segala sisi. Apakah dalam rububiyah, uluhiyah, maupun dalam al-asma wa sifat. Jadi, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma mengingatkan orang tersebut bahwa perbuatannya itu adalah syirik, sehingga dia harus segera menghentikannya. Dan kisah ini juga memberi pelajaran kepada kita. Inilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat kemungkaran, mereka berusaha menghilangkan kemungkaran itu. Apalagi kemungkaran terbesar, yaitu syirik. Jangan kita hanya diam-diam saja melihat orang berbuat syirik. Terlebih lagi keluarga kita sendiri. Kalau kita benar-benar sayang kepada mereka, harusnya kita melarang mereka berbuat syirik. Jangan kita biarkan mereka terjerumus dalam neraka. Ada orang yang sangat aneh. Dia nggak enak mau ingatkan orang tuanya masih berbuat syirik. Dia takut dimarahi orang tuanya. Maka itu sama saja dia membiarkan orang tuanya masuk ke dalam neraka. Itu jauh lebih berbahaya baginya. Jadi harus kita ingatkan. Cuma di sini, kenapa sahabat Hudzaifah langsung mencopot gelangnya? Karena di dalam riwayat yang lain disebutkan, orang yang dicopot gelangnya ini adalah murid beliau, yang beliau kunjungi karena sedang sakit. Jadi tidak mengapa namanya guru kepada murid, kondisi. Kalau anak kita yang menggunakan gelang atau benang seperti ini, langsung bisa kita copot.
tidak masalah. Tapi kalau orang lain, perlu kita nasihati terlebih dahulu. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Jazakallahu khair barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Maka kami persilakan pada jamaah untuk memberikan pertanyaan yang secara online bisa menghubungi ke nomor 081180333389. Ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Belum ada? Kita bacakan dulu pertanyaan di kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ingin bertanya, ada orang yang pernah bekerja sama dengan jin sampai mati belum bertobat, dan sekarang cucunya itu seperti indigo, bisa lihat makhluk-makhluk aneh. Apakah itu karena dampak dari kakeknya itu yang telah berbuat syirik, Ustaz? Jazakallahu khair. Baik. Jawabannya ada kemungkinan besar. Karena itu bentuk gangguan yang didapatkan oleh anak tersebut. Cuma kita juga nggak bisa memastikan yang ganggu dia itu jin yang dulu bekerja sama dengan kakeknya atau yang lainnya. Dan itu tidak penting. Yang penting adalah kita mengobati anak tersebut. Dengan cara apa? Dengan diruqyah. Dan orang tuanya mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan gangguan itu dari anaknya. Dan ini sangat berbahaya. Mungkin saja dalam waktu yang lama bisa menjadi gangguan fisik maupun psikis, sehingga mental anak itu terganggu. Bahkan bisa membuat akalnya tidak normal. Maka harus diusahakan pengobatan. Caranya adalah dengan diruqyah dan orang tuanya mendekatkan diri kepada Allah sehingga doa-doa mereka insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan singkirkan dari rumah mereka semua yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rumah yang di dalamnya ada kemaksiatan tidak akan dimasuki oleh malaikat dan dimasuki oleh setan-setan. Maka itu singkirkan semuanya. Seperti ada gambar-gambar makhluk bernyawa, ada nyanyian-nyanyian dan musik-musik. Ini semuanya harus disingkirkan supaya setan-setan itu lari dari rumah kita dan malaikat yang datang. Begitu pula kita jadikan rumah kita sebagai tempat ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira, fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Artinya, kuburan bukan tempat ibadah. Beribadahlah di rumahmu, bacalah Al-Quran di rumahmu. Karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Jadi kita lakukan semua hal yang membuat setan itu menjauh dari kita dan keluarga kita. Itu solusinya, wallahu alam. Baik, jazakallahu khair barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ayah saya rahimahullah semasa hidupnya mempunyai atau menyimpan keris dan tombak, ya, selalu mencucinya setiap Kamis malam. Bagaimana saya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perilaku ayah saya yang sudah meninggal, Ustaz? Selama belum terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan hilangnya penghalang, maka pada dasarnya kita yakini masih muslim. Terlebih lagi kesyirikan yang masih mungkin bermakna syirik kecil, belum tentu syirik besar. Kecuali kita sudah yakin, ayah kita sudah tahu itu syirik, tapi masih dia lakukan,
dan dia meyakini benda itu berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang memberi pengaruh, maka syirik besar. Sehingga sudah pantas divonis sebagai orang yang bukan muslim lagi. Tapi kalau selama hidupnya dia tidak tahu, tidak ada yang mengingatkan, atau dia yakini ini hanya sebatas sebab Allah yang melindungi, maka berarti dia masih muslim, sehingga masih boleh kita doakan. Doakan seperti yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab, atau Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ini doa berlaku saat orang tua kita masih hidup maupun setelah wafat. Wallahu alam. Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada istilah jin nasab Ustaz? Apakah jin nasab itu bisa menurun kepada salah satu keluarga sehingga nampak pada perilaku yang aneh? Jawabannya, itu tidak ada dalam syariat. Itu hanyalah penamaan-penamaan yang bisa saja menyesatkan. Namun kejadian seperti itu mungkin saja terjadi. Jin atau setan yang dulu mengganggu orang tuanya, kemudian mengganggu anaknya. Atau orang tuanya dulunya dukun, bekerja sama dengan setan-setan itu, kemudian pingin bekerja sama lagi dengan anaknya. Maka itu mungkin saja terjadi. Tapi itu disebut jin nasab, karena mereka satu nasab lalu mereka terikat, itu tidak ada. Itu hanya khurafat. Maka solusinya sama seperti tadi. Anak itu kalau memang dia ingin terlepas dari setan-setan yang dulu bekerja sama dengan orang tuanya karena orang tuanya dukun, atau dulu mengganggu orang tuanya, maka tidak ada jalan lain kecuali dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, dan juga meruqyah dirinya sendiri. Dan sebetulnya tidak terlalu penting dan tidak berbahaya bagi kita apakah setan itu masuk dalam diri kita atau di luar diri kita. Itu nggak penting dan itu tidak membahayakan kita. Yang membahayakan kita adalah tatkala kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala sehingga setan itu dapat menguasai kita. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari ajaran Allah yang Maha Penyayang, maka kami adakan baginya setan, sehingga setan itu selalu menyertainya kemanapun dia pergi dan menyesatkannya. Jadi ini yang bisa membuat setan menguasai seseorang ketika dia berpaling dari ajaran-ajaran Allah yang Maha Penyayang. Maka kalau kita berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, niscaya setan-setan itu akan menjauh dari kita. Kalaupun mereka mendekat, mereka tidak akan bisa menguasai kita. Dan bahkan iblis, rajanya para setan, itu mengakui dia tidak akan bisa menyesatkan orang yang memiliki tauhid yang murni. Sebagaimana Allah sebutkan sumpah iblis, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang memurnikan ibadah kepadamu. Subhanallah, iblis mengetahui keutamaan tauhid. Jadi jangan sampai iblis tahu, kitanya tidak tahu. Jadi ini yang paling penting bagi kita, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga setan-setan tidak bisa menimpakan mudarat kepada kita. Wallahu alam. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, jika menggunakan gelang hanya untuk hiasan saja Ustaz, apakah diperbolehkan? Misalnya bukan gelang emas dan yang semisalnya. Bagi kaum wanita
dibolehkan menggunakan semua perhiasan, baik itu gelang kaki, cincin, gelang tangan, maupun kalung. Emas pun tidak masalah. Tapi ingat, ibu-ibu jangan salah kaprah. Wanita boleh menggunakan perhiasan, emas pun boleh. Itu khusus untuk suami. Untuk tampil cantik di hadapan suami. Dan boleh kelihatan oleh mahram. Bukan untuk digunakan keluar rumah. Kalau digunakan keluar rumah dan dilihat oleh yang bukan mahram, itulah yang disebut dengan tabarruj. Memperlihatkan kecantikan atau memperlihatkan perhiasan kepada selain suaminya atau selain mahramnya. Adapun bagi laki-laki, maka boleh menggunakan cincin selain cincin emas. Adapun gelang, baik gelang kaki maupun gelang tangan maupun kalung maupun anting, bagi laki-laki itu tidak boleh karena itu tasyabbuh kepada wanita, menyerupai wanita. Rasulullah SAW telah mengingatkan, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi bapak-bapak boleh pakai cincin saja selain cincin emas. Wallahu alam. Baik Ustaz, ini masih pertanyaan tentang kalung dan gelang Ustaz. Apakah jika menggunakan kalung dan gelang yang berkhasiat dan ada penelitiannya secara medis diperbolehkan Ustaz? Jazakallah khair. Tadi sudah kita bahas, jawabannya tetap tidak boleh. Kenapa? Meskipun itu belum dihukumi syirik, tetap itu bisa menjadi pintu kepada kesyirikan. Meskipun kita tidak terjerumus syirik, tapi orang lain bisa saja terjerumus syirik. Bisa saja orang berkesimpulan, oh ternyata dia pakai jimat juga, berarti jimat boleh dong, dia kan suka ngaji. Nah itu harus kita pahami ya, kita menutup pintu syirik, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Jadi itu tadi yang saya sebutkan, fatwa Syekhul Allamah Al-Fauzan, begitu pula Syekh Abdul Razak, itu tidak dibolehkan. Wallahu alam. Baik Ustaz, ada yang ingin bertanya langsung, silakan Ummahat. Poinnya langsung silakan Ummahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Ustadz, apa yang disampaikan materi kepada saya pribadi maupun kami semua, syukur alhamdulillah luar biasa mendapatkan materi yang sangat bagus menurut saya. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, yang pertama, mungkin saya dari Sumatera Utara, dari namanya Mandailing ya Pak Ustadz. Kita itu dari nenek moyang ada namanya nasi upa-upa Pak Ustadz. Nasi upa-upa ini berupa bentuknya kayak tumpeng gitu. Tapi tumpeng ini, nasi upa-upa ini dipercayakan untuk orang ajat di dalam pernikahan. Jadi istilahnya kalau bahasa dari sananya dia diberi makan terakhir. Tapi dengan cara itu ada istilahnya ada raja-rajanya gitu yang memberikan nasihat kepada pengantin tersebut. Yang saya tanyakan, apakah nasi upa-upa ini termasuk syirik atau tidak Pak Ustadz? Nanti mohon dijelaskan. Baik. Yang kedua Pak Ustadz, mohon maaf, kita sering udah sangat viral ya Pak Ustadz, pengobatan Ida Dayak ini dengan menggunakan mungkin dengan tarian, setan-setan, bahkan orang banyak percaya diobatin oleh Ida Dayak ini sangat apa ya ibaratnya sembuh gitu ininya. Bahkan beliau terkenal di mana-mana, sering dipanggil. Itu apakah pengobatan secara syirik, apa diperbolehkan di dalam Islam? Gimana cara pengobatannya Bu?
Dia nari-nari Pak Ustadz, nari-nari terus dengan Dia pakaian perempuan dari Kalimantan Pak Ustadz, beliau kayak dipanggilnya sih Ida Dayak gitu. Jadi udah terkenal Pak Ustadz, udah viral itu. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah pengobatan beliau itu di dalam Islam diperbolehkan, apakah itu perbuatan syirik? Terima kasih Pak Ustadz, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan yang pertama, adanya nasi atau makanan khusus yang diberikan kepada seseorang saat pernikahannya, maka jika itu diyakini dapat menjadi sebab suatu kemaslahatan atau terhindar dari mudarat, maka menjadi syirik. Kenapa? Karena Allah tidak menetapkannya sebagai sebab, kecuali sebab hilangnya lapar. Kalau kita yakin ini bisa melindungi dia dari setan, misalkan, supaya tidak terkena mara bahaya dalam rumah tangganya, maka itu adalah syirik. Karena, jadi kita coba kembali kepada kaidah yang kita bahas tadi. Nasi yang dibuat bentuknya sedemikian rupa itu, kemudian diberikan kepada momen tertentu, diberikan di momen tertentu, yang memberikan juga bukan orang sembarangan, yang diyakini orang besar, tokoh, raja. Maka kita uji dengan dua cara tadi. Pertama, ada nggak dalilnya nasi seperti itu bisa melindungi dari mara bahaya atau mendatangkan kemaslahatan? Jawabannya tidak ada, tidak ada dalilnya. Nasi semua sama saja. Mau nasi dari manapun, dibuat oleh siapapun, sama saja, nggak ada bedanya. Yang kedua, bisa nggak dibuktikan secara ilmiah? Masuk akal tidak? Cuma dengan makan nasi tersebut, dia bisa terlindung dari mara bahaya? Jawabannya tidak. Nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Berarti itu bukan sebab yang Allah tetapkan. Maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Dan syiriknya bertambah ketika hati bergantung kepadanya. Syiriknya bertambah juga kalau meyakini ini kan dari tokoh besar, dari seorang raja, dari seorang kiai, maka biasanya yang diyakini sebagai orang-orang besar itu, mereka adalah para dukun. Maka syiriknya semakin parah. Tapi kalau tidak ada semua keyakinan tersebut, hanya semata adat, namun seakan-akan itu wajib, maka itu menjadi bid'ah. Oleh karena itu, hal-hal yang bersifat adat seperti itu, jangan dilakukan terus-menerus, sekali-sekali ditinggalkan, sehingga orang tidak menganggap itu suatu kewajiban. Padahal tidak diwajibkan dalam syariat. Berarti dia menyerupai syariat. Maka itu termasuk bid'ah, mengada-ada di dalam agama, atau bahkan bisa menjadi pintu kepada kesyirikan. Mungkin awalnya itu dilakukan cuma betul-betul untuk makan. Tapi karena dilakukan dalam bentuk yang khusus, lalu secara terus-menerus, lama-lama jadi beda keyakinan orang. Wah, itu kalau makan itu pokoknya sudah aman setelah itu. Atau dapat perlindungan. Maka minimal itu menjadi pintu kepada kesyirikan. Baik. Adapun yang kedua tentang orang yang mengobati dengan cara menari-nari, maka itu juga sama. Coba kita kembalikan kepada kaidah. Ada nggak dalilnya yang mengobati menari-nari dulu itu bisa memberi pengaruh pada kesembuhan kepada yang diobati? Tidak ada. Yang kedua, bisa nggak dijelaskan secara ilmiah? Juga tidak bisa dijelaskan. Maka meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Dan kemungkinan besar itu adalah bagian dari ritual yang diinginkan oleh setan. Sehingga orang itu termasuk dukun yang berusaha mendekatkan diri kepada setan supaya dibantu setan. Apalagi dia seorang perempuan, tidak pantas dia menari-nari di hadapan
laki-laki yang bukan mahramnya atau suaminya. Itu suatu kemaksiatan. Tapi itulah yang diinginkan oleh setan. Jadi, kenapa setan itu mau membantu para dukun? Karena para dukun itu mau menjadi budak mereka. Tapi para dukun mengatakan setan itu adalah khadam mereka. Padahal merekalah budak setan. Artinya, mereka harus mau melakukan apa yang diinginkan oleh setan. Supaya setan mau membantu mereka. Maka mereka pun melakukan berbagai macam bentuk ritual pendekatan diri kepada setan, yaitu dengan melakukan kemaksiatan. Supaya setannya senang. Maka setannya datang membantu. Oleh karena itu, makin kafir, makin banyak maksiat para dukun, maka dia akan makin sakti, makin mujarab obatnya. Tapi ingat, tadi sudah kita bahas, kesembuhan dengan sebab para dukun itu bukanlah bukti kebenaran. Karena bisa jadi itu hanyalah modus penipuan antara setan-setan dengan para dukun. Setan-setan mengganggu manusia sehingga manusia sakit. Agar dia mau datang ke dukun. Ketika dia sudah percaya dukun, setan menghentikan gangguannya. Jadi seakan-akan dia sembuh. Padahal setan hanya tidak lagi mengganggunya. Karena tujuannya sudah tercapai, yaitu manusia tersebut terjerumus dalam syirik. Sudah percaya kepada para dukun. Demikian, wallahu alam. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Kami bergeser ke pertanyaan online, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana menyikapi orang tua yang masih dalam kesyirikan? Orang tua melaksanakan sholat, tapi masih sering membuat sesajen untuk leluhur katanya. Sudah dinasihati secara baik sampai dengan cara yang lebih tegas, tapi masih tidak mau meninggalkan kesyirikannya, Ustaz. Jazakallah khair. Harus tetap dinasihati dengan cara yang lembut. Nggak boleh dikerasi kepada orang tua. Harus tetap dinasihati dengan cara yang baik. Yang perlu ditingkatkan adalah kualitas nasihat kita. Harus lebih ilmiah. Artinya didukung dengan dalil-dalil. Bacakan ayat Quran, bacakan hadisnya. Kalau kita nggak hafal, ya kita baca di buku. Kita bacakan untuk orang tua kita. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah dakwah kita. Termasuk juga ajak orang tua ke majelis ilmu. Ajak untuk belajar, menuntut ilmu. Ajak untuk haji dan umroh misalkan. Sepanjang perjalanan minta dibimbing oleh ustadz agar meninggalkan kesyirikan. Jadi harus kita tingkatkan usaha kita. Begitu pula tingkatkan perbuatan baik kita kepada orang tua sehingga hati mereka semakin melunak untuk menerima dakwah kita. Dan juga lebih tingkatkan lagi doa kita kepada Allah, karena hakikatnya kita hanya berusaha, yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik, Ustaz, selanjutnya masih di pertanyaan online, Ustaz. Bismillah, afwan, saya ingin bertanya, bagaimana kalau ada orang yang terlanjur pasang susuk di tubuhnya beberapa tahun lalu? Bagaimana cara taubatnya? Apakah susuknya harus dikeluarkan? Bila harus dikeluarkan, bagaimana caranya sesuai dengan syariat? Jazakallah khair. Kalau susuknya itu adalah sebuah benda yang diletakkan di tubuh orang tersebut, maka mengeluarkannya dengan cara pergi ke dokter, minta dioperasi. Jangan pergi ke dukun. Tapi umumnya yang diletakkan itu bukan benda, melainkan setan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya oleh si dukun. Jadi gimana mengeluarkan setannya? Jangan pergi lagi ke dukun. Tetapi dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terlalu penting setannya keluar atau tidak, yang penting kita bertobat. Biarpun setannya sudah keluar tapi belum bertobat, nggak ada gunanya. Dia tetap berstatus musyrik. Jadi yang penting bertobat. Bukan soal setan itu di dalam tubuh kita atau di luar kita. Tapi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Pertama, kita ikhlas karena Allah.
Yang kedua, tidak lagi melakukan dosa itu. Yang ketiga, menyesalinya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Jadi jangan mau cabut susuk pergi lagi ke dukun. Ini berarti belum taubat namanya. Terjerumus syirik lagi. Yang kelima, masih ada waktu bertobat sebelum datang kematian atau sebelum matahari terbit dari barat. Dan karena itu syirik besar, maka itu membatalkan keislaman, sehingga bertobatnya harus dengan kembali masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang diperlukan. Kemudian berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan meruqyah diri sendiri dan berdoa kepada Allah supaya pengaruh setan-setan yang dijadikan susuk itu hilang. Itu solusinya. Wallahu alam. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, ana mengontrak rumah dan di setiap kamar mandi atau di kamar yang lainnya ditulis di atasnya ditulis kertas dengan tulisan Arab dengan spidol merah. Namun tulisan Arabnya ini satu-satu tidak Arab sambung. Kami sudah lepaskan semua kertas-kertas itu Ustaz. Apakah kami harus pindah kontrakan baiknya ya Ustaz ya? Tidak harus pindah. Kalau sudah dilepaskan, alhamdulillah. Berarti sudah tidak ada simbol-simbol kesyirikan padanya. Maka tidak mengapa, insya Allah tidak harus pindah. Wallahu alam. Baik Ustaz. Selanjutnya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana kita menjelaskan kepada orang yang meyakini bahwa menanam pohon bidara dapat menolak sihir atau tidak bala? Jazakallah khair. Saya belum tahu dalilnya bahwa menanam pohon itu bisa menolak sihir atau menolak bala. Ya, orang yang melakukan itu yang harus mendatangkan dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka itu termasuk mengada-ada dalam agama, dan itu juga termasuk dalam syirkul asbab. Perlu diteliti lagi apakah ada dalilnya, saya belum tahu, wallahu alam. Sedikit lagi Ustaz ya. Bagaimana caranya mengingatkan orang tua jika mereka masih percaya dan menggunakan barang-barang dari orang yang dianggap kiai Ustaz? Ya itulah tadi yang kita bahas dari awal sampai akhir. Jelaskan bahwa barang-barang, benda-benda itu nggak bisa memberi manfaat. Karena Allah tidak menetapkan padanya kemanfaatan. Allah tidak menjadikannya sebagai sebab kemanfaatan. Kemudian ajarkan agar mendapatkan kemanfaatan atau perlindungan dari Allah, cukup bagi kita berdoa kepada Allah, bertawakal kepadanya. Bukan mempercayai benda-benda tersebut. Wallahu alam. Baik Ustaz. 2 pertanyaan terakhir Ustaz. Ini makin banyak ini yang online. Assalamualaikum Ustaz. Kadang saya meyakini bila saya membaca Al-Quran penyakit saya sembuh. Dan itu sering terjadi. Apakah itu termasuk syirik Ustaz? Jawabannya tidak. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan dari Al-Qur'an itu apa yang padanya terdapat kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Qur'an itu adalah obat. Bahkan obat penyakit yang sifatnya psikis maupun sifatnya fisik. Penyakit-penyakit dalam hati seperti kesyirikan, kedengkian kepada sesama muslim, maupun penyakit-penyakit yang lainnya. Baik kita baca maupun kita gunakan untuk meruqyah, baik diri sendiri maupun orang lain. Maka itu adalah termasuk sebab kesembuhan, sama sekali bukan syirik. Tapi kita harus yakin, bacaan kita hanya sebab, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Baik Ustaz, jazakallah khair. Pertanyaan selanjutnya Ustaz.
membuat pengajian sebelum acara pernikahan, bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah boleh? Contohnya ngaji Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah dan doa-doa lainnya Ustaz. Setahu saya tidak ada dalil sebelum pernikahan baca surat-surat tertentu. Maka ini termasuk menambah-nambah di dalam agama, berbuat bid'ah dalam agama yang harus kita jauhi. Tapi hendaklah kita rajin membaca Al-Quran, jangan tunggu mendekati pernikahan. Itu adalah ibadah yang hendaklah kita lakukan setiap hari. Minimalnya kita usahakan 1 hari 1 juz. Dan banyak ulama menerangkan menjadi makruh kalau sudah sampai 40 hari kita belum juga khatam. Itu makruh. Adapun di bulan Ramadan minimalnya 1 kali khatam. Lebih banyak lebih bagus. Jadi ini juga bisa membuat orang jadi malas baca Quran. Kenapa? Tunggu nanti mau nikah. Tapi ini adalah anjuran ibadah yang hendaklah kita lakukan setiap hari. Dan bukan hanya membaca, tapi juga berusaha memahami maknanya, tafsirnya. Begitu pula bacaannya diperbaiki, tajwidnya. Ini yang harusnya kita lakukan, wallahu alam. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jika dulu saya pernah mempercayai suatu barang sebagai pelindung, namun saat itu saya belum benar-benar paham kalau perbuatan tersebut adalah kesyirikan. Apa yang harus saya lakukan sekarang Ustaz? Apakah sudah termasuk syirik besar? Dan bagaimana cara bertaubat di atas kesyirikan tersebut? Apakah syirik besar atau syirik kecil? Tergantung keyakinan. Kalau diyakini barang itu berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang menakdirkan, maka syirik besar. Kalau diyakini itu hanya sebab Allah yang memberikan pengaruh, maka syirik kecil. Bertobatnya dengan memenuhi syarat-syarat taubat tadi. Pertama, kita lakukan ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesali dosa tersebut. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, masih ada waktu bertobat sebelum kematian datang menjemput atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Dan kalau itu syirik besar, maka harus disertai dengan kembali masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik Ustazna. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.